Sengaja ku bangun rumah mewah di seberang rumah mertua yang dulu mengusirku. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, tumbuh dalam keluarga sederhana yang penuh kehangatan. Kami bukan keluarga kaya, tapi cinta dan kasih sayang selalu melimpah. Mungkin itulah yang membuatku percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Ketika bertemu Riko, aku merasa menemukan seseorang yang akan melengkapiku. Dia lembut, penyayang, dan penuh perhatian. Di setiap pertemuan kami, ada rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan. Ketika ia melamarku, aku merasa seperti gadis paling beruntung di dunia. Kami menikah dalam sebuah pesta kecil, penuh senyum dan harapan. Tidak mewah, tapi penuh makna. Setelah menikah, kami tinggal di rumah orang tua Riko, yang dari awal kukira akan menjadi keluarga keduaku. Bu Mirah, Ibu Riko, tampak ramah dan baik. Wajahnya selalu tersenyum di hadapanku, dan aku percaya itu tulus. Ia memelukku hangat saat aku datang membawa koper pertama kali. "Selamat datang di rumahmu juga, Dinda," katanya. Saat itu, aku merasa diterima sepenuhnya. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin mertua jahat itu cuma mitos. Namun, aku salah. Sangat salah. Hari-hari pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi. Riko pulang kerja dengan senyum lelah tapi hangat, dan kami makan malam bersama di ruang makan besar bersama Bu Mirah. Aku belajar memasak masakan kesukaannya, mencoba beradaptasi dengan kebiasaan di rumah itu. Aku ingin menjadi istri yang baik, menantu yang bisa dibanggakan. Dan kupikir, aku sedang berada di jalan yang benar. Tapi, dari balik meja makan yang penuh obrolan ringan, mata Bu Mirah mengamatiku dengan tajam, seolah menimbang-nimbang, menilaiku. Satu hari, saat aku menyajikan rendang buatanku, resep turun-temurun dari ibuku, Bu Mirah mencicipinya pelan. Kemudian ia meletakkan sendoknya dan berkata tanpa ekspresi, "Dinda, kau harus belajar masak lebih baik. Suamimu tidak bisa makan makanan biasa setiap hari." Aku terdiam. Riko yang duduk di sebelahku tertawa kecil dan berkata, "Padahal enak kok, Ma." Tapi komentar itu hanya menjadi angin lalu bagi Bu Mirah. Aku tersenyum kecil, menahan rasa perih yang tiba-tiba menyeruak. Bukannya aku tak bisa membalas, tapi aku percaya, diamku lebih baik daripada menambah masalah. Namun, ternyata diamku justru menjadi alasan untuk diinjak. Setelah komentar itu, kritik Bu Mirah datang semakin sering, semakin tajam, dan disisipkan dalam nada yang terdengar manis di telinga orang luar. Seolah ia peduli, padahal kalimat-kalimatnya adalah tusukan tajam yang perlahan melukai harga diriku. "Dinda, kenapa bajumu seperti itu? Kau sudah jadi istri orang, harusnya lebih sopan. Padahal aku hanya memakai baju rumahan biasa." "Dinda, jangan terlalu santai. Dulu aku juga rajin menyetrika baju suami setiap pagi," katanya, walau sebenarnya Riko sendiri tak pernah mempermasalahkan hal itu. Ia mulai membuatku meragukan diriku sendiri, cara berpakaianku, cara bicaraku, bahkan cara tertawaku. Aku yang dulu percaya diri, perlahan-lahan mulai mengecil di hadapan Bu Mirah. Aku pernah mencoba berbicara pada Riko tentang itu. Suatu malam, saat kami bersandar bersama, aku berkata pelan, "Mas, aku merasa Mama tidak benar-benar menyukaiku." Tapi Riko hanya tertawa dan mengusap kepalaku, "Mama memang begitu orangnya. Suka ngomong seenaknya. Jangan dimasukin hati, ya." Aku mengangguk, mencoba memahami. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasa sendirian. Hari demi hari, aku tetap berusaha. Berusaha menjadi menantu yang baik. Berusaha menjaga senyumku, bahkan ketika hatiku sakit. Karena aku percaya, selama aku dan Riko saling mencintai, semua bisa kuhadapi. Tapi, aku belum tahu saat itu, bahwa cinta saja tidak cukup, terutama jika cinta itu harus berhadapan dengan seorang ibu yang merasa dilangkahi, merasa tersaingi, dan yang tak akan berhenti sampai melihatku tersingkir dari kehidupan anaknya. Senyum Bu Mirah selalu hadir setiap kali Riko berada di rumah. Senyum yang manis, terjaga rapi di sudut bibirnya, seolah tak ada satupun ketidaksukaan dalam hatinya padaku.
Tapi aku mulai bisa membedakan senyum tulus dan senyum yang dibuat hanya untuk menyembunyikan niat sebenarnya. Senyum Bu Mirah seperti topeng, dan semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin jelas retaknya. Setiap kali Riko keluar rumah, ke kantor, atau sekadar keluar sebentar, topeng itu langsung ia tanggalkan. Mata yang tadinya tampak bersahabat berubah menjadi dingin dan sinis. Suaranya yang lembut berubah menjadi nada perintah. Seolah kepergiannya Riko memberi izin padanya untuk menjadi dirinya yang sesungguhnya. Aku tidak menyangka perubahan itu bisa sedrastis itu. Tapi begitulah yang terjadi. Begitu pintu tertutup di belakang Riko, mulailah pertunjukan Bu Mirah yang sebenarnya. Kau belum juga menyetrika bajunya? Dinda, jadi istri jangan malas. Padahal baru 1 jam lalu aku selesai mencuci seluruh pakaian Riko. Jangan biasakan dia dengan kebaikan berlebihan, nanti kalau dia cari perempuan lain, salahmu sendiri, katanya dengan tajam, saat aku membuatkan sarapan spesial untuk Riko. Kata-katanya seakan selalu menyisipkan racun. Awalnya aku pikir itu cuma candaan khas mertua. Tapi lama-kelamaan, aku sadar, dia memang tidak suka aku berada di rumah itu. Puncaknya adalah ketika aku menerima hadiah dari orang tuaku, set alat masak modern yang kutahu mereka beli dengan penuh perjuangan. Hadiah itu kutaruh rapi di dapur, aku bahkan ingin memakainya untuk memasak makan malam pertama kali bersama Bu Mirah. Tapi saat aku kembali ke dapur keesokan harinya, alat masak itu tidak ada. Aku mencarinya ke seluruh sudut rumah, hingga akhirnya kutemukan di tempat sampah belakang rumah, tersembunyi di bawah plastik-plastik bekas. Aku gemetar menahan tangis. Ketika kutanya dengan suara pelan, "Bu, Ibu lihat set masak yang saya simpan kemarin?" Ia menjawab datar tanpa menoleh, "Oh itu? Aku kira itu sampah. Alat murah begitu, nggak cocok di dapur ini." Dadaku sesak. Bukan hanya karena barang pemberian orang tuaku dibuang, tapi karena cara ia mengatakannya. Penuh penghinaan, seolah aku dan keluargaku hanya membawa malu ke dalam rumah mereka. Aku ingin marah, ingin membela diri, tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kata lirih, "Oh." Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika ia mulai menyentuh hal yang lebih personal, keluargaku. Suatu sore, saat kami duduk di ruang tengah tanpa Riko, Bu Mirah menatapku dengan mata dingin lalu berkata dengan suara pelan tapi menusuk, "Kau tahu, Dinda, keluargamu itu biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Aku masih heran kenapa Riko memilihmu, padahal banyak gadis dari keluarga terpandang yang lebih cocok untuknya." Kata-kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Tidak hanya ia menghinaku, tapi juga keluargaku. Orang-orang yang telah membesarkanku dengan cinta dan kerja keras, yang tak pernah menuntut apa-apa dariku kecuali jadi orang baik. Aku mencoba mengadu pada Riko malam itu. Dengan hati yang berat, aku ceritakan bagaimana ibunya memperlakukan aku ketika dia tidak ada. Tapi jawaban Riko membuatku merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Mama memang begitu, Dinda. Kadang suka terlalu blak-blakan. Tapi hatinya baik kok. Sabar ya." Aku hanya bisa menatapnya kosong. Sabar? Sampai kapan? Sampai aku kehilangan diriku sendiri? Dari hari ke hari, aku mulai menyimpan semua rasa sakit itu sendiri. Aku belajar diam, belajar menelan hinaan seolah itu makanan sehari-hari. Tapi dalam diamku, mulai tumbuh satu hal, kecurigaan. Aku mulai merasa bahwa ini bukan sekadar ketidaksukaan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa terancam mungkin. Rasa iri. Aku belum tahu kenapa, tapi Bu Mirah seolah tak pernah suka melihat aku berdiri sejajar dengan anaknya, apalagi jika aku terlihat lebih kuat, lebih mandiri, atau, yang paling parah menurutnya, lebih dikagumi Riko daripada dirinya. Dan sejak saat itu, aku tahu, senyum Bu Mirah bukan tanda cinta. Itu adalah awal dari peperangan diam yang akan terus membakar rumah tanggaku dari dalam. Aku selalu percaya bahwa setiap orang punya cara untuk merasa berdaya. Bagi sebagian perempuan, itu mungkin lewat karir di kantor, atau pengabdian penuh sebagai ibu rumah tangga. Tapi buatku, itu lewat dapur. Di sanalah aku menemukan pelarian dari semua tekanan di rumah.
Saat mengaduk adonan, mencetak kue, dan mencium harum panggangan, rasanya semua beban sejenak menguap bersama uap kue yang keluar dari oven. Dapur menjadi tempat perlindunganku dari omongan tajam Bu Mirah dan tatapan dingin yang tak kunjung menghangat. Awalnya, aku hanya membuat kue untuk iseng. Kadang kubagikan ke tetangga, kadang kuberikan ke teman-teman arisan. Tapi kemudian, ada satu pesan masuk lewat WhatsApp dari tetangga kami, Bu Rina. "Dinda, kuenya enak banget. Bisa pesan 2 lusin buat acara pengajian minggu depan." Dari situlah semuanya mulai. Aku tidak pernah merencanakan bisnis, aku hanya ingin punya sesuatu yang bisa membuatku merasa hidup. Tapi ternyata, respon orang-orang luar biasa. Seminggu kemudian, pesananku bertambah. 2 lusin jadi 5, lalu 10, lalu entah bagaimana aku mulai kewalahan sendiri. Aku mulai bangun lebih pagi, menyusun pesanan dengan hati-hati, mencatat bahan-bahan, dan mempercantik kemasan. Aku buat logo sederhana dengan tulisan Dinda's Oven di atas stiker bundar. Rasa bangga mengalir dalam diriku setiap kali aku menempelkan label itu di kotak kue. Riko di awal tampak senang melihat semangatku. Ia bahkan membelikanku mixer baru dan memuji hasil jualanku. "Hebat juga istri Mas ya," katanya sambil mengacak rambutku. Ucapan itu membuat hatiku mekar. Aku merasa dihargai, didukung. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Tapi seperti biasa, kebahagiaanku tak pernah bertahan lama di rumah itu. Bu Mirah mulai memperhatikan gerak-gerikku. Mungkin awalnya ia hanya menganggap semua itu sebagai main-main istri muda. Tapi ketika jumlah pesanan mulai mengganggu ruang dapur utamanya, dan ketika orang-orang datang ke rumah hanya untuk mencari Dinda penjual kue, ekspresinya mulai berubah. Ia mulai banyak komentar. Awalnya halus, lalu semakin kasar. "Dinda, dapur ini bukan warung. Jangan bikin rumah ini bau mentega tiap hari. Atau, kau pikir ini rumah kontrakan? Orang-orang keluar masuk seenaknya cuma karena mau beli kue." Ia bicara keras-keras, pastikan semua orang di rumah dengar, terutama pembantu yang setia padanya dan kadang ikut melirikku sinis. Puncaknya adalah ketika aku mendapat tawaran dari seorang investor kecil, teman dari teman Bu Rina, yang tertarik mendanai bisnis kueku agar bisa berkembang ke skala yang lebih besar. Aku kaget sekaligus senang. Ini bukan sekadar usaha rumahan lagi. Ini adalah peluang hidup yang bisa mengubah masa depanku. Dengan tangan gemetar, aku menunjukkan proposal itu pada Riko. Ia membaca pelan-pelan, lalu tersenyum kaku. Tapi sebelum ia sempat bilang apa-apa, Bu Mirah menyambar berkas itu, membaca sepintas, lalu melemparkannya ke meja. "Kau mau apa, Dinda? Mau membuat orang-orang berpikir suamimu tak bisa menafkahimu? Mau mempermalukan keluarga ini dengan jadi tukang kue keliling?" Aku terpaku. Nafasku tercekat. Tak ada kata yang bisa kuucapkan. Tapi yang paling menyakitkan bukan kata-kata Bu Mirah, melainkan ketika Riko akhirnya bicara, dengan suara pelan yang tidak lagi mengandung dukungan. "Mungkin Mama ada benarnya, Dinda. Kita nggak perlu muluk-muluk. Fokus ke rumah tangga aja ya." Sejak hari itu, tatapan Riko padaku berubah. Bukan lagi penuh kekaguman seperti dulu saat kami baru menikah, tapi seperti seseorang yang melihat pasangannya sebagai ancaman diam-diam. "Dan Bu Mirah?" Ia tersenyum tipis, puas. Seolah baru saja memenangkan babak pertama dalam permainan yang sudah lama ia mulai. Namun yang tak mereka tahu, benih yang mereka coba cabut dari tanah justru mulai berakar lebih dalam. Mereka boleh menghina dan mencoba menghentikanku, tapi satu hal yang tak bisa mereka ambil dariku adalah keyakinanku, bahwa aku bisa. Bahwa aku mampu. Dan bahwa suatu hari nanti, mereka akan melihat nama Dinda's Oven bukan sebagai lelucon, tapi sebagai ancaman. Ada yang berbeda di rumah itu setelah peristiwa proposal investor ditolak mentah-mentah oleh Bu Mirah, dan Riko yang memilih diam, bahkan cenderung menyetujui ibunya. Ada yang mulai retak di dalam hati, tapi tak kelihatan dari luar. Aku masih tersenyum, masih menyajikan teh sore, masih menyiapkan sarapan. Tapi di dalam diriku, api perlahan menyala, dan aku mulai berhenti berusaha memadamkannya. Bu Mirah tak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya padaku. Ia mulai bersikap terang-terangan.
Jika sebelumnya ucapannya masih bisa dibungkus dengan basa-basi, kini semua terasa seperti hantaman langsung. Perempuan zaman sekarang itu keterlaluan. Baru bisa jualan kue dikit sudah sombong. Merasa bisa hidup tanpa suami, katanya suatu siang ketika kami sedang makan bersama di meja makan. Aku tahu itu ditujukan padaku, karena tak ada orang lain di ruangan itu selain aku dan dia. Aku menelan ludah, mencoba menahan amarah. Tapi kali ini, diamku bukan lagi karena lemah. Aku diam karena sedang memilih waktu yang tepat untuk membalas. Sikap Riko pun perlahan berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih cepat marah, dan mulai jarang menatap mataku saat bicara. Aku tahu, ada pengaruh dari ibunya di balik perubahan itu. Mungkin setiap hari, saat aku tidak ada, Bu Mirah menyisipkan bisikan-bisikan racun ke telinga anaknya. Menjadikan aku tokoh antagonis dalam dongeng yang ia karang sendiri, menantu ambisius yang tak tahu diri, istri yang melangkahi suaminya, wanita yang tak tahu tempat. Dan Riko, seperti boneka yang ditarik tali, perlahan menjauh dari kewarasannya. Puncaknya terjadi saat aku sedang menyiapkan pesanan besar dari sebuah acara pernikahan. Hari itu, dapur rumah penuh aroma kue, kemasan, dan kesibukan. Aku meminta izin memakai dapur utama hanya untuk 1 hari, agar semua proses bisa selesai tepat waktu. Tapi baru 2 jam bekerja, Bu Mirah datang dengan ekspresi marah, memukul meja hingga mangkuk adonan tumpah. Kau pikir ini dapur siapa, hah? Sudah keterlaluan, Dinda. Ini bukan rumah keluargamu. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menunduk. Saya tahu ini rumah ibu. Tapi saya juga tinggal di sini. Saya hanya butuh 1 hari. Suaraku tenang, tapi mataku menyala. Aku sudah terlalu lama diam. Terlalu sering mengalah. Saat itu Riko masuk, wajahnya kelelahan sepulang kerja. Tapi sebelum aku sempat menjelaskan, Bu Mirah sudah lebih dulu menangis dramatis, seolah-olah akulah si jahat dalam cerita ini. Riko, istrimu mengusir ibu dari dapur. Katanya ini rumah dia. Kau dengar sendiri tadi. Aku terkejut, mulutku terbuka, tak percaya ia bisa memutarbalikkan fakta secepat itu. Riko menatapku, lalu ibunya, lalu kembali padaku. Tapi tak ada pembelaan. Ia hanya berkata singkat, Dinda, sudahlah. Jangan ribut sama mama. Nanti aja kalau mama udah tenang. Dan disitulah aku tahu, siapa yang akan selalu dipilih Riko. Ibunya, bukan aku. Sejak hari itu, udara di rumah semakin pengap. Seperti ada bom waktu yang menunggu untuk meledak. Aku tak lagi bisa tertawa lepas di hadapan suamiku. Bahkan menyentuh tangannya pun terasa asing. Ia semakin sering pulang malam, dan saat pulang pun lebih banyak diam daripada bicara. Bu Mirah makin sering melempar sindiran di depan pembantu, tetangga, bahkan di grup keluarga. Aku tahu aku sedang diasingkan pelan-pelan. Aku tahu mereka ingin aku pergi, bukan hanya dari rumah itu, tapi dari kehidupan Riko sepenuhnya. Namun mereka lupa satu hal penting, api yang mereka nyalakan ini bukan sekadar luka yang bisa sembuh. Ini adalah bara yang akan tumbuh jadi nyala besar. Mereka pikir aku akan lelah, menyerah, atau pulang dengan malu ke rumah orang tuaku. Tapi tidak. Aku tetap bertahan bukan karena aku lemah. Aku bertahan karena aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka sanggup mendorongku, dan apa yang akan terjadi saat aku akhirnya membalas. Setelah pertengkaran di dapur itu, aku kira semuanya sudah mencapai titik terendah. Tapi ternyata, rumah itu masih menyimpan lubang yang lebih dalam untuk menjatuhkan harga diriku. Yang kulupa, Bu Mirah bukan hanya seorang ibu mertua yang keras kepala. Dia adalah aktris yang ulung, penuh strategi dan lihai memainkan peran sebagai korban, terutama di depan orang-orang yang seharusnya menjadi penyangga sosialku. Ia tahu persis bagaimana caranya menciptakan narasi, menjadikan aku bahan pembicaraan yang memalukan tanpa perlu terlihat sebagai pelakunya. Rumah itu berubah menjadi panggung sandiwara, dan aku tokoh antagonis dalam ceritanya. Tanpa sepengetahuanku, Bu Mirah mulai menyebarkan cerita-cerita ke lingkungan sekitar, cerita yang mengiris harga diriku perlahan tapi pasti. Kepada tetangga, ia berkata aku tak menghormatinya, bahwa aku hanya menantu sombong yang datang dari keluarga kecil yang tidak tahu tata krama.
Kepada keluarga besar Riko, ia berbisik bahwa aku hanya ingin menumpang hidup, menggunakan bisnis kue sebagai kedok agar bisa mengeruk uang suami. Ia bahkan menyampaikan bahwa aku membangkang sebagai istri, terlalu sibuk mengejar uang sampai melupakan kewajiban rumah tangga. Aku mengetahuinya dari lirikan aneh para tetangga, dari gumaman yang berhenti saat aku lewat, dari grup WhatsApp keluarga yang tiba-tiba sepi setelah aku mengirim salam. Aku bukan perempuan yang mudah menangis, tapi ketika orang-orang mulai memandangku seperti virus, seperti ancaman, aku mulai goyah. Rasanya seperti dilucuti martabatku di depan umum, tapi aku bahkan tak diberi ruang untuk menjelaskan. Karena dalam cerita Bu Mirah, dia adalah ibu yang hanya ingin anaknya bahagia, dan aku adalah gangguan dalam kebahagiaan itu. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku mendengar kabar bahwa dia menyebarkan fitnah paling kejam, bahwa aku sengaja mencari perhatian laki-laki lain lewat media sosial jualanku. Katanya, aku terlalu sering pamer foto makanan dan selfie saat packing pesanan, agar terlihat cantik di depan pelanggan laki-laki. Aku tak tahu siapa yang pertama kali mempercayainya, tapi tak butuh waktu lama sebelum kabar itu beredar luas. Riko sendiri tak pernah menegurku langsung, tapi aku bisa merasakannya dari tatapan curiga, dari sikapnya yang semakin dingin dan berjarak. Ia tak pernah bertanya langsung padaku, dan itu menyakitkan, karena ia lebih percaya gosip daripada istrinya sendiri. Ketika aku mencoba bicara, mencoba menjelaskan, yang kudapat hanya kata-kata yang membuat jiwaku retak. Kalau kau memang tak punya niat buruk, kenapa semua orang bilang begitu? Mungkin cara kamu memang terlalu terbuka, Din. Di titik itu, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tak ada satu ruang pun di rumah itu yang terasa aman. Bahkan kamar tidurku tak lagi memberi rasa nyaman. Dapur, yang dulunya menjadi tempatku berlindung, kini terasa seperti ruang eksekusi. Aku merasa seperti sedang dihukum atas dosa yang tak pernah kulakukan. Hanya karena aku berani bermimpi lebih besar dari yang mereka anggap pantas untuk seorang istri. Tapi dalam luka itu, tumbuh satu hal yang tak bisa mereka hancurkan, amarah. Dan dari amarah itu tumbuh satu niat yang semakin kuat tiap harinya. Aku akan keluar dari rumah ini, bukan karena mereka mengusirku, tapi karena aku siap. Dan saat aku kembali, mereka akan tahu bahwa perempuan yang mereka rendahkan hari ini akan jadi sosok yang tak bisa mereka abaikan lagi. Ada satu rasa yang tak pernah bisa kulupakan dari masa-masa itu, bukan marah, bukan kecewa, tapi hampa. Kekosongan. Seperti berdiri di tengah rumah yang dulu penuh tawa, tapi kini hanya dipenuhi suara langkah kaki yang berat dan bisikan-bisikan menusuk dari balik pintu. Aku masih tinggal di rumah itu, masih bersuami, tapi rasanya seperti menjadi tamu di kehidupan sendiri. Dan Riko, orang yang dulu berjanji akan jadi pelindung, pelengkap, kini berdiri di seberang garis, memilih menjadi penonton yang diam. Hubunganku dengan Riko tak lagi hangat. Percakapan kami menjadi formal, hambar, seperti dua orang asing yang terpaksa tinggal bersama karena tidak punya pilihan. Ia tak lagi bertanya bagaimana hariku, tak lagi memuji hasil masakanku, tak lagi menggenggam tanganku seperti dulu. Yang lebih menyakitkan, ia tak pernah membela. Setiap kali ibunya menyerangku dengan kata-kata, Riko memilih diam. Ia tak pernah mengangkat suara, tapi diamnya lebih menyakitkan dari ribuan kata hinaan. Aku masih ingat malam itu. Malam ketika aku tahu semuanya sudah berubah selamanya. Aku baru saja menyelesaikan pesanan kue terbesar sejauh ini, 200 box untuk seminar perusahaan. Aku bekerja selama 3 hari penuh, hampir tanpa tidur, tapi hasilnya luar biasa. Aku ingin membagikan kabar itu pada Riko, ingin ia bangga, ingin ia tahu bahwa aku tak hanya istri yang bisa mengurus rumah, tapi juga perempuan yang bisa membangun sesuatu dari nol. Tapi saat aku menyampaikan berita itu, ekspresinya tak berubah. Tak ada senyum, tak ada pelukan. Yang keluar dari mulutnya justru dingin seperti es. Kenapa sih, Din? Bisnismu ini bikin mama nggak nyaman. Semua orang di keluarga kita juga jadi ngomongin. Aku capek tahu. Aku terpaku. Kupikir aku salah dengar. Jadi, kamu nggak senang aku berhasil? Tanyaku pelan. Riko mendesah, seperti kesal karena aku tak segera paham maksudnya. Aku cuma pengen rumah kita tenang.
Mama juga sudah tua. Jangan bikin dia stres. Kalau kamu memang cinta sama aku, buktikan dong. Jangan terus-terusan bikin keributan. Keributan? Sejak kapan aku jadi sumber keributan? Aku yang dihina, difitnah, dituduh macam-macam, lalu sekarang aku yang jadi masalah? Hatiku remuk. Tapi belum selesai aku mencerna semua itu, Riko mengucapkan kalimat yang menjadi titik balik segalanya. Kalau kamu masih ngotot lanjut bisnis itu, lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Suasana seketika membeku. Detik itu, udara di antara kami berubah. Aku memandang wajahnya, mencari sisa cinta di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah ketidakpedulian. Seperti dia sedang bicara dengan seseorang yang bukan lagi bagian dari hidupnya. Aku menunggu, berharap dia akan menarik ucapannya kembali, mengatakan kalau itu hanya emosi sesaat. Tapi dia tidak. Dia hanya berjalan ke kamar dan menutup pintu, meninggalkanku berdiri di ruang tamu dengan napas yang nyaris tak keluar. Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena kata-katanya semata, tapi karena aku sadar, cinta yang dulu kami perjuangkan kini tinggal nama. Riko bukan lagi Riko yang dulu. Ia sudah berubah, atau mungkin ia memang tak pernah sebaik yang kukira. Aku hanya sedang menolak melihatnya selama ini. Dan sekarang, mata ini tak bisa lagi tertutup. Luka itu sudah telanjur dibuka lebar. Esoknya, aku mulai mengemas sebagian barang. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku tahu, jika aku terus bertahan di rumah itu, aku akan kehilangan diriku sendiri. Lebih baik aku pergi, meski dengan tangan kosong, daripada tinggal di tempat yang setiap harinya mengikis harga diriku. Dan dalam hati aku bersumpah, aku akan kembali. Bukan untuk memohon, bukan untuk rujuk. Tapi untuk berdiri di depan mereka dengan kepala tegak, dan memperlihatkan pada dunia siapa sebenarnya yang patut malu. Tak ada yang bisa benar-benar mempersiapkan diri untuk momen ketika seseorang yang kau cintai berubah menjadi orang asing. Apalagi jika orang itu adalah suamimu sendiri. Seminggu setelah ultimatum itu, aku masih berharap Riko akan menarik kata-katanya. Aku tetap memasak seperti biasa, tetap membersihkan rumah, tetap berusaha berbicara dengannya. Tapi dia tidak pernah benar-benar mendengar. Dan Bu Mirah? Ia seperti mendapat bensin untuk membakar semuanya lebih cepat. Setiap hari ada saja caranya menyudutkanku. Entah itu dengan sindiran, ejekan, atau sekadar lirikan tajam yang membuat napasku sesak. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari ketika segalanya dihancurkan sekaligus, tanpa peringatan yang jelas. Pagi itu, aku baru selesai menyapu halaman saat Bu Mirah memanggilku masuk ke ruang tengah. Di sana sudah ada Riko, duduk dengan tangan terlipat, wajahnya dingin seperti patung batu. Aku langsung tahu, ini bukan percakapan biasa. Bu Mirah bicara duluan. Suaranya tenang, tapi penuh racun. Kami sudah sepakat, Dinda. Daripada terus ribut dan membuat rumah ini tidak damai, lebih baik kamu pergi saja. Ini demi kebaikan semua pihak. Aku menatap Riko, berharap ada penyangkalan, pembelaan, apapun. Tapi dia hanya menunduk, tak mampu menatapku. Itu lebih menyakitkan dari semua kata-kata Bu Mirah. Kau masih muda, masih bisa mulai dari awal. Jangan ganggu keluarga kami lagi dengan ambisimu yang tidak jelas, lanjutnya. Lagi pula, kau juga tak punya hak tinggal di sini. Rumah ini milik Riko dan keluarga, bukan milikmu. Detik itu, aku merasa seperti benda, barang yang bisa dibuang begitu saja karena dianggap tak lagi berguna. Semua jasaku selama ini dilupakan. Semua cinta, kesetiaan, usaha menjaga rumah tangga, semuanya lenyap. Aku bukan lagi menantu, bukan istri. Aku hanyalah pengganggu di mata mereka. Dan untuk mereka, mengusirku adalah penyelesaian terbaik. Aku mencoba bicara, suaraku gemetar. Kalian serius? Setelah semua yang aku lakukan untuk keluarga ini? Riko akhirnya bicara, tapi hanya 3 kata yang membuat jantungku berhenti sejenak. Maaf, Dinda. Pergilah. Dan aku juga akan mengurus perceraian secepat mungkin. Aku berdiri dalam diam. Tidak ada air mata. Tidak saat itu. Yang ada hanya kekosongan, dan entah dari mana, sebuah kekuatan mulai muncul perlahan dari kepedihan itu.
Aku masuk kamar, mengambil tas kecil dan beberapa baju. Semua barang-barangku yang lain masih di lemari, tapi aku tahu aku tak akan kembali untuk mengambilnya. Aku berjalan keluar tanpa pamit. Tak ada yang mengantarku ke pintu. Bahkan pembantu rumah itu pun tak berani menatap mataku. Saat kakiku melangkah keluar dari gerbang rumah, matahari bersinar terik, tapi di dalam diriku, badai sedang berkecamuk. Aku berjalan sendirian di jalan itu, tanpa tujuan pasti, hanya tahu satu hal. Aku sudah tak punya siapa-siapa di belakangku, tapi aku masih punya diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai percaya, itu cukup. Aku menumpang di rumah sahabatku untuk sementara, dengan hanya beberapa lembar pakaian dan ponsel yang masih ada baterai seadanya. Tapi malam itu, aku duduk sendiri di atas kasur tipis, dan untuk pertama kalinya aku berkata pada diri sendiri dengan suara lantang. Kau boleh dibuang, Dinda. Tapi kau belum kalah. Ini bukan akhir. Ini awal. Awal dari kebangkitan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Dan malam itu, aku tak menangis. Aku hanya menatap langit-langit kamar yang bukan milikku dan memikirkan satu hal. Bagaimana caranya kembali, bukan sebagai istri mereka, tapi sebagai sosok yang berdiri di atas mereka semua. Aku pikir, setelah keluar dari rumah itu, rasa sakit akan segera mereda. Ternyata tidak. Dunia luar tak langsung memberi pelukan hangat atau kesempatan emas. Dunia luar dingin, keras, dan sama tak pedulinya seperti mereka yang telah mengusirku. Hari-hari pertamaku di luar rumah, seperti menelan pil pahit yang tak kunjung larut. Aku tinggal di kamar kecil milik Rara, sahabatku sejak kuliah. Ia menyambutku tanpa banyak tanya, hanya berkata, kamu nggak sendiri, Din. Tapi kamu harus kuat. Aku tidur di kasur tipis yang hanya cukup untuk satu orang, dinding kamar mengelupas, atap bocor saat hujan deras. Dari rumah besar berlantai 2 ke ruangan pengap ini, rasanya seperti jatuh dari langit ke dasar jurang. Tapi aku tak punya pilihan. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak dan kepala berat karena kurang tidur. Malam-malamku penuh dengan tangisan yang kutahan di balik bantal, takut Rara mendengarnya. Rasa malu dan hancur masih menggumpal di dalam diri, tapi aku tahu, aku tak bisa terus mengasihani diriku sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat. Bekas luka mental dari penghinaan Bu Mirah dan pengkhianatan Riko masih terasa membakar, terutama saat aku menatap layar ponsel yang kosong. Tidak ada satupun pesan dari mereka, bahkan sekadar menanyakan kabar. Yang ada hanya pesan dari pelanggan lama, beberapa menanyakan kenapa aku berhenti menerima pesanan. Aku jawab sekenanya, tapi di satu titik, sebuah pertanyaan dari salah satu pelanggan menamparku keras. Dinda, kamu baik-baik saja? Kuenya enak banget loh. Sayang kalau kamu berhenti. Entah kenapa, pesan sederhana itu membuatku terduduk diam. Aku memandang ponselku lama. Kue. Ya, kue. Usaha yang mereka hina, yang Bu Mirah sebut kerjaan rendahan. Tapi nyatanya, di luar sana, masih ada orang-orang yang menghargainya. Yang mencintai hasil karyaku. Aku mulai membuka buku catatan lamaku, tempat aku dulu menuliskan resep, hitungan biaya, dan catatan pesanan. Buku itu kusut, penuh noda mentega dan tinta luntur, tapi juga penuh kenangan kerja keras yang tak diakui. Dengan uang tabungan yang tersisa, aku membeli bahan seadanya. Tepung, gula, telur. Aku pinjam oven kecil dari Rara. Dapur mungil itu berubah menjadi tempat perjuangan. Panas, sempit, kadang mati listrik. Tapi perlahan, aroma mentega hangus bercampur tekad mulai memenuhi udara. Aku mulai menerima pesanan dari teman-teman terdekat, lalu pelanggan lama yang entah bagaimana tahu aku sudah kembali. Orderan sedikit demi sedikit masuk. Kadang hanya 2 kotak, kadang 5. Tapi setiap pesanan itu aku kerjakan dengan sepenuh hati, karena itu bukan hanya kue, tapi potongan harga diriku yang sedang kususun ulang. Tapi tetap saja, jalan itu tidak mulus. Pernah satu hari, semua bahan kue rusak karena kulkas Rara mati. Uang belanja habis. Aku hanya bisa duduk di lantai, menatap loyang kosong sambil menggigit bibir agar tidak menangis. Di hari lain, pelanggan membatalkan pesanan mendadak dan aku harus menjual kuenya door to door dengan harga murah hanya agar tidak mubazir.
Aku malu, sangat malu. Tapi rasa malu itu tidak lebih besar dari tekadku untuk bangkit. Aku mulai rajin memposting hasil kuenya di media sosial dengan caption penuh harapan. Foto-foto sederhana, tapi perlahan menarik perhatian. Beberapa akun food blogger kecil mulai merepost. Pesanan meningkat. Dan di balik semua kelelahan itu, muncul satu rasa baru yang sangat kurindukan, harga diri. Aku tak lagi menangis di malam hari. Kini aku terlalu sibuk merancang strategi jualan berikutnya, membuat packaging yang lebih menarik, belajar dari YouTube bagaimana mengambil foto yang menjual. Usaha kecilku mulai tumbuh kembali, bukan dari kemewahan, tapi dari puing-puing luka yang kujadikan pondasi. Aku masih belum tahu bagaimana aku akan membalas mereka. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi gadis yang lemah dan bisa diinjak. Jika dulu aku keluar dari rumah itu sebagai korban, maka suatu hari nanti aku akan kembali berdiri di depannya sebagai kemenangan itu sendiri. Dan saat hari itu tiba, mereka akan tahu bahwa perempuan yang mereka usir dengan hina adalah perempuan yang akan membuat mereka menunduk karena malu. Tak ada yang lebih membakar semangat selain rasa sakit yang tidak pernah diberi ruang untuk sembuh. Aku tidak lagi membuat kue hanya karena ingin bertahan hidup. Aku membuat kue karena setiap adonan yang kuaduk, setiap aroma yang menyebar dari oven, adalah bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap hinaan Bu Mirah, terhadap pengkhianatan Riko, terhadap anggapan bahwa perempuan sepertiku tak bisa bangkit tanpa pria di sampingnya. Usahaku bukan sekadar bisnis lagi. Ia adalah simbol dari dendam yang kutanam dalam diam, tumbuh perlahan di tanah yang dulu mereka injak-injak. Sosial media menjadi senjata baruku. Aku belajar bagaimana mengambil foto makanan yang menggoda, menulis caption dengan cerita emosional, menyisipkan kisah perjuanganku tanpa menyebut nama. Orang-orang mulai tertarik, bukan hanya karena rasa kueku yang legit, tapi karena mereka bisa merasakan jiwaku dalam setiap kemasan. Dari 5 kotak sehari menjadi 50. Dari dapur kecil Rara, aku akhirnya menyewa kios mungil di gang pasar. Temboknya lembab, lantainya retak, tapi bagiku, tempat itu adalah istana pertamaku. Suatu hari, ada seorang ibu muda yang datang sambil membawa 2 anak kecil. Ia memelukku setelah mencicipi brownies buatanku. "Mbak Dinda, rasanya kayak pelukan." Saya jadi ingat ibu saya. "Terima kasih ya." Aku hampir menangis di tempat. Ternyata, rasa manis bisa menyembuhkan, bukan hanya untuk pelanggan, tapi juga untuk hatiku sendiri. Kabar tentang usahaku mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tak butuh waktu lama sampai ada undangan dari sebuah acara kuliner lokal. Aku diminta jadi salah satu pembicara, bersama para pebisnis makanan lain yang sudah lebih dulu sukses. Saat aku berdiri di depan audiens, mengenakan blazer sederhana dan celana panjang hitam yang rapi, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Dulu aku hanya perempuan yang dibuang, kini aku berdiri di atas panggung, bercerita tentang bertahan hidup. Tapi momen yang paling tidak kuduga datang dari media sosial. Sebuah video review kuenya viral. Seorang influencer kuliner memesan tanpa sengaja, dan ternyata ia jatuh cinta dengan rasa dan kemasan yang aku rancang sendiri. Dalam semalam, akun Instagramku meledak. Followers naik drastis, pesanan membanjir, bahkan ada brand kecil yang mengajakku kolaborasi. Saat itu, aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena keajaiban ternyata datang saat kau cukup keras kepala untuk tidak menyerah. Dan di tengah badai kabar baik itu, kabar dari masa lalu pun datang menghampiri. Seorang teman lama mengirim pesan, sederhana tapi menohok. "Dinda, Bu Mirah tahu kamu sukses sekarang." Wajahnya pucat saat nonton video viralmu. Mereka panik. Aku tidak tertawa. Tidak juga menangis. Aku hanya tersenyum pelan sambil menyeruput teh hangat di ruang kecil kantorku yang baru direnovasi. Kecil memang, tapi milikku sendiri. Panik ya? Itu baru permulaan. Aku belum membalas. Belum memukul. Belum membuktikan apa-apa, ini semua masih awal. Tapi aku tahu mereka sedang gelisah. Dan aku akan membiarkan mereka merasakan gelisah itu lebih lama. Aku akan terus tumbuh, makin tinggi, makin mencolok. Karena saat aku kembali nanti, aku ingin mereka melihatku dari jendela rumah mereka sendiri dan merasa kecil.
Kesuksesan ini bukan akhir dari perjuanganku. Ini baru tanda. Tanda bahwa waktu pembalasan hampir tiba. Aku selalu percaya, pembalasan paling menyakitkan bukan datang dalam bentuk teriakan atau balasan kasar, tapi dalam bentuk diam dan pencapaian. Bukan dengan mencaci, tapi dengan berdiri tegak di atas puing-puing yang mereka kira akan menguburku. Dan hari itu, saat aku berdiri di atas sebidang tanah kosong tepat di seberang rumah lama yang pernah kusebut rumah, aku tahu, waktunya telah tiba. Tanah itu tidak luas-luas amat, tapi letaknya strategis. Persis di seberang rumah Bu Mirah dan Riko. Dari balkon rumah mereka bisa melihat tanah itu setiap hari. Dan itulah yang aku inginkan. Aku ingat betul pertama kali aku datang ke sana bersama agen properti, mengenakan baju kerja dan kacamata hitam. Agen itu menjelaskan harga, surat-surat, dan potensi lokasi. Tapi aku tak dengarkan semua detail itu. Fokusku hanya pada satu titik, gerbang rumah yang dulu kutinggalkan dengan air mata. Kini, aku kembali, tapi bukan untuk mengetuk, melainkan untuk mendirikan istana di hadapan mereka. Transaksi tanah selesai dengan cepat. Uang bukan lagi masalah. Usahaku sudah berkembang pesat, bahkan aku baru saja menandatangani kontrak besar dengan perusahaan catering hotel. Dalam sebulan, omzetku melampaui gaji Riko selama 1 tahun. Dan aku belum berhenti. Tidak akan berhenti, sampai mereka tahu rasanya dilihat dari atas. Begitu kabar pembelian tanah itu sampai ke telinga Bu Mirah, reaksi mereka muncul seperti yang kuduga. Pagi-pagi, ponselku berdering. Nomor yang tak asing. Aku sempat diam, lalu kuangkat dengan tenang. "Dinda, kamu beli tanah depan rumah ini, buat apa?" Suara Bu Mirah terdengar tegang, tapi berusaha tetap sopan. Aku mengulum senyum. "Buat rumah, Bu." "Rumah? Untuk tinggal?" "Bukan hanya tinggal. Aku ingin setiap pagi bangun dan melihat tempat yang pernah mengusirku. Biar aku ingat bahwa rasa sakit bisa berubah jadi kemewahan." Telepon terputus. Tapi efeknya tidak. Tak butuh waktu lama sampai aku mulai mendengar kabar. Bu Mirah mulai tidak tenang, sering mengintip dari jendela setiap kali ada tukang atau alat berat datang. Riko pura-pura tenang, tapi aku tahu, pria itu sedang diliputi rasa cemas. Dan aku belum melakukan apa-apa, baru permulaan. Pembangunan dimulai dengan blueprint yang sudah kupesan khusus pada arsitek terbaik yang pernah bekerja sama denganku. Rumah 2 lantai bergaya minimalis modern, dengan kaca besar di sisi depan agar matahari mudah masuk, dan tentu saja, agar pemandangan ke rumah mereka tidak terhalang. Semua detail aku desain sendiri. Balkon menghadap langsung ke arah rumah mereka, lengkap dengan taman kecil dan air mancur mungil, bukan karena aku butuh, tapi karena aku tahu suara gemericik itu akan menampar ketenangan Bu Mirah setiap hari. Warga sekitar mulai membicarakan pembangunan itu. Tukang-tukang sibuk mondar-mandir, bahan bangunan datang silih berganti, dan aku sering datang ke lokasi dengan penampilan rapi, kadang membawa camilan untuk para pekerja. Semua aku lakukan dengan satu maksud, membuat kehadiranku tidak bisa diabaikan. Agar mereka tahu, Dinda yang dulu mereka rendahkan kini sedang membangun benteng kebanggaan di depan mata mereka sendiri. Dan bagian terbaik dari semuanya? Aku tak pernah sekalipun mengucap kata hina. Tidak menyindir. Tidak mengejek. Aku biarkan mereka mendengar kabar dari orang-orang, dari para tetangga, dari berita lokal yang mewawancaraiku sebagai pengusaha kue sukses kelahiran lokal. Aku tahu berita itu sampai ke ruang makan mereka. Aku tahu wajah Bu Mirah memucat saat melihat fotoku di koran, tersenyum dengan latar belakang rumah yang belum selesai dibangun. Ini bukan hanya tentang rumah. Ini tentang membuktikan bahwa mereka salah. Bahwa perempuan yang mereka buang bisa membangun istananya sendiri, tepat di depan pintu mereka. Dan aku belum selesai. Rumah ini baru pondasinya. Balas dendam yang sebenarnya, baru akan dimulai saat pesta penyambutan pertama digelar. Tunggu saja Bu Mirah. Tunggu saja Riko. Aku tidak datang untuk mengetuk. Aku datang untuk berdiri. Bunyi mesin bor, suara palu bertalu-talu, deru truk mengantar pasir dan semen, semuanya menjadi musik balas dendamku yang paling indah.
Setiap hari, pembangunan rumahku terus berjalan, dan setiap hari pula, wajah Bu Mirah makin tegang. Ia yang dulu tak segan menghardiku di meja makan, kini hanya bisa mengintip dari balik gorden rumahnya yang mulai usang, melihat rumah baruku perlahan menjulang, lebih tinggi, lebih terang, dan lebih megah dari rumah yang dulu kutinggali bersamanya. Rumah itu dibangun dengan hati, tapi juga dengan luka. Tiap batu bata yang disusun tukang adalah kenangan atas hinaan mereka yang kupendam. Aku tak pelit untuk membayar arsitek terbaik, bahan-bahan premium, dan perabotan mewah yang kupesan langsung dari vendor interior impianku dulu, semua uang hasil jerih payahku sendiri. Tidak sepeser pun dari mereka. Dan aku pastikan semua pembangunan itu dilakukan siang hari, saat Bu Mirah dan Riko tidak bisa menutup telinga dari hiruk-pikuknya. Tiap sore, aku datang mengenakan baju terbaikku. Bukan untuk pamer, tapi untuk menanam pesan. Aku yang dulu mereka suruh diam, kini berdiri di atas tanahku sendiri, mengarahkan para pekerja dengan percaya diri, sesekali tersenyum kepada tetangga yang lewat. Wajah-wajah penasaran mulai bertanya, mulai membanding-bandingkan. Wah, rumah Mbak Dinda tinggi banget ya. Katanya ada rooftopnya juga? Aku hanya tersenyum tanpa menjawab, tapi aku tahu kata-kata mereka seperti duri bagi Bu Mirah. Dan Riko? Pria itu mencoba bertahan dengan wajah datar setiap kali melihatku melintas. Tapi aku tahu ekspresi pura-pura itu. Dia tahu siapa aku sekarang. Dia melihat aku naik dengan cara yang tidak bisa dia pahami, tanpa bantuan, tanpa menyikut, tanpa menjilat. Hanya dengan tekad dan kerja keras yang dulu ia suruhku tinggalkan. Satu hari, saat aku sedang berdiri di lantai 2 bangunan, yang mulai terbentuk jelas, lengkap dengan jendela kaca besar dan balkon, aku menangkap pandangan Bu Mirah dari halaman rumahnya. Ia berdiri mematung, membawa sapu, tapi tidak menyapu. Tatapan matanya tajam, bercampur heran dan marah. Seolah ia ingin bertanya, kenapa kau bisa sampai ke sini? Tapi pertanyaan itu hanya akan dijawab oleh bangunan yang makin hari makin tinggi, seolah berkata, karena aku bertahan, Bu. Karena kalian membuangku. Para tetangga mulai membicarakan perubahan itu. Ada yang memuji, ada yang hanya bergosip. Tapi satu hal pasti, rumah baruku membuat semua mata tertuju ke arahku. Dan bagi Bu Mirah, itu mimpi buruk. Dulu, ia adalah pusat perhatian. Rumahnya yang dulu dianggap paling mewah di lingkungan itu, kini perlahan tenggelam di bawah bayang-bayang rumah yang sedang kubangun. Ia yang selalu ingin terlihat lebih kini harus menerima kenyataan. Rumahnya akan menjadi latar belakang dari rumah Dinda, menantu yang dulu ia usir dengan hinaan. Aku sengaja menanam pohon flamboyan di depan rumah, pohon yang bunganya merah menyala saat mekar. Bukan hanya karena cantik, tapi karena aku tahu flamboyan akan menarik pandangan siapapun yang lewat. Dan ketika mereka melihat ke pohon itu, pandangan mereka akan naik ke fasad kaca rumahku. Dan kemudian, melihat rumah Bu Mirah tepat di belakangnya, makin tak terlihat. Pembangunan terus berlanjut. Dalam waktu 3 bulan, struktur utama sudah berdiri. Cat putih bersih mulai melapisi dinding luar. Kaca-kaca besar dipasang. Lampu-lampu gantung elegan mulai datang satu persatu. Aku sudah mempersiapkan interior, memilih tema abu-abu netral dengan sentuhan emas. Tak perlu berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan siapa aku sekarang, perempuan yang tidak bisa mereka hancurkan. Dan aku belum berhenti. Aku punya rencana besar setelah rumah ini selesai. Sesuatu yang akan mengguncang lebih dari sekadar pembangunan. Sesuatu yang akan membuat Bu Mirah dan Riko akhirnya sadar bahwa mereka sedang menyaksikan babak baru dari hidup seseorang yang dulu mereka anggap tak berharga. Tunggu saja, rumah ini belum selesai. Tapi dampaknya sudah mulai terasa. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Setahun setelah resmi bercerai, rumah impianku akhirnya rampung. Setiap sudutnya mencerminkan bagian dari diriku yang telah melalui luka, jatuh, dan kini bangkit dengan kepala tegak. Lantai marmer mengilap, langit-langit tinggi dengan lampu gantung kristal yang kupilih sendiri, dapur terbuka yang dulu hanya bisa kulihat di majalah interior. Tapi bukan itu yang membuat hatiku paling puas, melainkan pemandangan dari balkon utama, yang menghadap langsung ke rumah tua milik Bu Mirah dan Riko.
Rumah yang kini tampak kusam, seolah terdesak mundur oleh kemewahan yang kubangun. Aku memandangi rumah itu sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke bawah, ke para pekerja yang tengah sibuk mempersiapkan pesta peresmian rumahku. Bukan pesta kecil. Aku menyewa vendor terbaik, lengkap dengan tenda putih elegan, catering kelas atas, dan dekorasi bunga segar yang memadati halaman depan. Aku ingin malam itu menjadi malam yang tak terlupakan, bukan hanya untukku, tapi untuk seluruh tetangga, kecuali 2 orang. Undangan sudah kubagikan seminggu sebelumnya. Semua warga sekitar, para rekan bisnis, bahkan guru TK lamaku kuundang. Namun, 2 rumah yang tidak menerima undangan, rumah tempat aku dulu tinggal, dan rumah mantan kakak iparku yang selalu membela Bu Mirah dalam bisik-bisik. Bukan karena aku pendendam, tapi karena ini bukan tempat bagi mereka yang dulu memutus tali tanpa ampun. Kini aku hanya membalas dengan elegan, membuat mereka merasa tersingkir, seperti aku dulu mereka keluarkan tanpa perasaan. Sore itu, para tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil memenuhi pinggir jalan. Anak-anak berlarian di halaman, suara musik lembut mengalun, aroma makanan menggoda hidung siapapun yang lewat. Aku berdiri di pintu utama, menyambut mereka dengan senyum hangat, mengenakan gaun panjang warna champagne yang pas di tubuhku. Tak terlalu mencolok, tapi cukup memancarkan wibawa. Senyum para tamu, tatapan kagum mereka, komentar-komentar pelan yang kupetik dari sela-sela percakapan. Semua itu adalah balsam yang menyembuhkan hatiku. Namun yang paling kusukai adalah momen ketika aku menangkap bayangan Bu Mirah di balik tirai rumahnya. Berdiri diam, mengintip dengan wajah tegang. Sesekali ia menyibak gorden, mencoba menangkap lebih jelas suasana pesta. Riko tampak berdiri di belakangnya, wajahnya gelap, entah karena lampu atau karena batinnya mulai digerus penyesalan. Pesta berjalan sempurna. Aku tak berbicara tentang masa lalu, tapi semua orang tahu ceritaku. Tetangga-tetangga bergosip, dulu Dinda tinggal di rumah seberang kan? Iya, diusir katanya. Tapi lihat dia sekarang. Kata-kata itu kubiarkan mengalir bebas, menjadi senjata yang menyayat mereka lebih dalam dari kalimat apapun yang bisa keluar dari mulutku. Tengah malam, saat para tamu mulai pulang, aku berdiri sendiri di balkon atas. Lampu-lampu taman masih menyala, kursi-kursi belum dibereskan, dan sisa musik masih terdengar dari speaker. Tapi mataku tak berpaling dari rumah di seberang. Sunyi. Gelap. Tak ada cahaya di jendela atas. Tapi aku tahu mereka masih terjaga. Aku bisa membayangkan wajah Bu Mirah yang memerah menahan malu, dan Riko yang memutar pikirannya, mencoba membenarkan keputusan yang dulu ia buat, yang kini perlahan menghancurkan mereka sendiri. Aku mengangkat gelas wine kosong seperti bersulang diam-diam. Terima kasih telah membuangku, bisikku, pelan tapi pasti. Karena tanpa itu, aku tidak akan berdiri di sini malam ini. Pesta itu memang untuk merayakan rumahku yang baru. Tapi lebih dari itu adalah perayaan atas diriku sendiri. Dinda yang dulu tak dianggap, kini menjadi sosok yang tak bisa diabaikan. Dan pesta itu bukan hanya menyakitkan bagi mereka yang tidak diundang, tapi menjadi permulaan dari runtuhnya martabat yang selama ini mereka banggakan. Karma memang bukan tamu yang datang terburu-buru. Ia tenang, sabar, dan ketika akhirnya mengetuk pintu, ia membawa segala bentuk ganjaran dalam senyap yang mematikan. Dan aku menyaksikan semuanya, bukan dengan tawa, bukan pula dengan air mata, tapi dengan ketenangan yang hanya bisa dimiliki seseorang yang telah membayar lunas harga pengkhianatan. Setelah pesta rumahku yang mengguncang lingkungan, atmosfer di seberang jalan mulai berubah. Rumah Bu Mirah tak lagi ramai. Gerbang yang biasanya terbuka setiap pagi kini sering tertutup. Anak-anak tetangga yang dulu kerap main di halaman mereka, kini lebih senang berlarian di halaman rumahku. Pelan tapi pasti, dunia kecil yang dulu menjadi panggung mereka mulai mengecil, tertelan bayang-bayang rumah baruku yang bersinar terang di malam hari. Lalu, kabar itu mulai beredar. Awalnya hanya bisik-bisik, lalu berkembang menjadi percakapan terbuka. Bisnis Riko, yang dulu dielu-elukan sebagai kebanggaan keluarga oleh Bu Mirah, mengalami kerugian besar. Investasi yang mereka anggap pasti, ternyata jebakan. Rekan kerja yang dia percayai, menipunya habis-habisan.
Dan lebih menyakitkan lagi, proyek besar yang diandalkan Rico ditarik secara sepihak karena kredibilitasnya mulai dipertanyakan di industri. Aku tak perlu ikut campur. Dunia melakukan tugasnya sendiri. Aku hanya mendengar cerita itu dari tetangga sebelah. Katanya si Rico mulai jual-jual aset lo. Istrinya dulu bilang bisnis suaminya paling stabil, sekarang? Aku hanya tersenyum. Bukan karena senang mereka jatuh, tapi karena akhirnya mereka merasakan perih yang dulu mereka lemparkan padaku tanpa ragu. Bu Mirah pun mulai kehilangan pamornya. Dulu, setiap pengajian atau acara RT, dialah yang paling vokal, paling merasa tinggi. Tapi sekarang, ia jarang muncul. Dan kalaupun hadir, wajahnya kecut, matanya sembab, dan tubuhnya makin kurus. Ada yang bilang dia stres berat karena banyak utang anaknya tak bisa ditutupi lagi. Bahkan, sempat ada yang melihatnya memohon pada bank untuk menunda angsuran rumah. Ironi paling getir, rumah yang dulu jadi tempat ia mengusirku dengan pongah, kini hampir disita karena lilitan utang. Suatu hari, saat aku menyiram tanaman di taman depan, aku melihat ambulans berhenti di depan rumah mereka. Jantungku berdebar. Tapi bukan karena panik, lebih kepada rasa yang tak bisa kutafsirkan. Seorang tetangga berkata bahwa Bu Mirah jatuh di kamar mandi, pingsan karena tekanan darah naik. Katanya terlalu banyak pikiran, terlalu sering menangis malam-malam. Aku hanya diam, menatap tanah basah yang kutuangi air, mencoba mencari dalam diriku apakah ada setitik belas kasihan. Tapi tidak kutemukan. Bukan karena aku tak punya hati. Tapi karena aku tahu, ini bukan karena doaku, bukan karena kutukan siapapun. Ini murni hasil dari perbuatan mereka sendiri. Semesta sedang menyeimbangkan. Rico pun mulai terlihat murung. Beberapa kali aku melihatnya duduk di motor, lama, seperti tak tahu harus kemana. Satu pagi, dia sempat berhenti di depan gerbang rumahku. Memandang ke arah taman yang hijau dan rapi, lalu matanya bertemu mataku. Tatapan itu, antara malu, sesal, dan ketidakberdayaan. Tapi aku tak membuka pagar. Aku hanya memalingkan wajah, kembali ke dalam rumah. Kalau dia butuh tempat untuk bicara, seharusnya dulu dia tidak ikut mengusirku. Hari-hari berlalu, dan aku tak perlu bergerak satu langkah pun untuk melihat mereka jatuh lebih dalam. Mereka dulu punya segalanya, harga diri, status, rumah megah, bahkan dukungan lingkungan. Tapi kesombongan dan kejahatan mereka telah menabur benih kehancuran, dan kini panennya datang, lebat, tajam, dan tak bisa dielak. Dan aku? Aku tetap di sini, menyiram tanaman, membalas sapaan tetangga, menerima pesanan kue yang tak henti berdatangan, dan merangkai senyum. Tak perlu menginjak mereka saat mereka jatuh. Aku cukup berdiri, dan biarkan mereka melihat ke atas untuk menyadari, mereka pernah menindas orang yang kini tak bisa mereka kejar lagi. Dengan senang hati. Berikut versi panjang dari bab 14. Mereka datang memohon, bab di mana Bu Mirah dan Rico akhirnya menurunkan harga diri mereka dan datang kepada Dinda yang kini sudah tak lagi bisa mereka rendahkan. Hari itu datang seperti hujan di musim kemarau, tak terduga, tapi sudah lama kutunggu. Sore yang tenang, langit mendung menggantung, dan aku sedang duduk di teras depan rumahku, menikmati teh melati hangat. Daun flamboyan berguguran pelan, menari di udara, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan kegaduhan dalam pikiranku ketika aku melihat dua sosok berjalan pelan di seberang jalan. Bu Mirah dan Rico. Langkah mereka pelan, seperti sedang menyeret beban yang tak terlihat. Wajah Rico lebih tirus, matanya cekung, dan pakaian yang dikenakannya kusut, seperti tak lagi peduli dengan penampilan. Bu Mirah, aku hampir tak mengenalinya. Wajah yang dulu selalu dipoles rapi kini terlihat kusam, pipinya cekung, rambutnya disanggul seadanya. Ada tongkat di tangannya, dan langkahnya tertatih. Tubuhnya seolah menua puluhan tahun hanya dalam beberapa bulan terakhir. Mereka berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Gerbang tinggi berwarna hitam doff dengan ukiran minimalis, yang dulu mereka remehkan saat melihat fondasi pertamanya dibangun. Kini, mereka berdiri di hadapannya, tak berani membuka, tak berani bersuara. Beberapa menit berlalu sebelum Rico mengangkat tangannya, memencet bel yang tak pernah dia sentuh sejak rumah ini berdiri. Hatiku berdebar,
bukan karena gugup, tapi karena tak percaya hari ini benar-benar datang. Aku berjalan perlahan menuju intercom, menekan tombolnya dan bertanya singkat, "Ada apa?" Suara Riko terdengar serak. "Dinda, boleh kami bicara sebentar?" "Hanya sebentar saja." Tak ada kata panggilan sayang. Tak ada nada memerintah. Hanya suara lelaki yang kehilangan pijakan dan ibu yang kehabisan harga diri. Aku membiarkan mereka menunggu. 5 menit. 10 menit. Baru akhirnya kubuka pintu, pelan-pelan. Aku tidak menyuruh mereka masuk. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menatap mereka tanpa senyum. Bu Mirah mencoba membuka suara duluan, suaranya bergetar, "Dinda, kami datang bukan untuk menyusahkanmu. Kami hanya ingin meminta maaf atas semuanya." Aku tetap diam. Menatap matanya yang dulu selalu memandangku dengan angkuh, mata yang dulu tak ragu mengusirku dari rumahnya sambil mengumpat, kini memohon ampunan di depan rumahku. Riko menunduk, tangannya gemetar. "Dinda, aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku pilih ibuku dan kehilangan segalanya. Aku kehilangan kamu." Sudah terlambat, suaraku datar. "Dulu aku juga bicara. Tapi kalian tidak mendengar. Sekarang kalian bicara karena tak punya pilihan lain." Aku tidak menangis. Tidak juga marah. Hati yang dulu penuh luka itu sudah kering, sudah sembuh. Dan saat seseorang sudah sembuh, ia tidak lagi mengemis rasa iba dari masa lalu. Ia memilih berdiri tegak dan menjaga batasnya. Bu Mirah mulai menangis, menggenggam tangan Riko. "Kami hanya ingin tempat tinggal, Dinda, rumah kami hampir disita. Kami tak tahu harus kemana lagi." Seketika, kilas balik datang menghantamku. Waktu aku berdiri di depan rumah itu dengan koper kecil, diusir tanpa belas kasihan. Di saat itulah aku sadar, bukan aku yang berubah menjadi dingin, tapi mereka yang dulu tak punya hati. Aku menatap mereka. "Kita sudah selesai, Mas. Kamu sendiri yang menceraikanku. Kalian yang memilih mengusirku dulu. Aku hanya belajar dari itu. Sekarang, kalian juga belajar. Belajar merasakan bagaimana rasanya tidak diinginkan." Riko mencoba sekali lagi. "Kami bisa tinggal di gudang belakangmu, hanya sementara sampai kami bisa bangkit." Aku tersenyum tipis, tapi bukan senyum bahagia. Senyum yang menandai akhir dari kepura-puraan. Aku tidak punya gudang. Aku hanya punya rumah ini. Dan rumah ini tidak dibangun untuk orang-orang yang pernah menghancurkan mimpi pemiliknya. Aku menutup gerbang perlahan, tanpa membanting, tanpa emosi. Tapi detik itu juga, air mata Bu Mirah akhirnya jatuh sepenuhnya. Dan Riko, lelaki yang dulu bersikeras mengusirku, kini berbalik pergi dengan bahu turun, menyeret langkah seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dan aku hanya berdiri di balik gerbang, memandangi punggung mereka yang menjauh. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku harus melindungi diriku. Ini bukan balas dendam, ini keadilan. Ini pelajaran yang akhirnya kembali pada mereka, dalam bentuk yang paling nyata, kehilangan semua yang dulu mereka remehkan. Setelah pertemuan itu, rumahku kembali tenang. Tapi tidak hatiku. Bukan karena aku masih menyimpan dendam, melainkan karena aku sadar bahwa kejatuhan mereka bukan akhir. Mereka masih berharap. Mereka masih menaruh secercah ilusi bahwa aku, Dinda yang dulu mereka remehkan, akan tersentuh dan mengulurkan tangan seperti tokoh protagonis berhati malaikat. Tapi mereka lupa, aku sudah bukan perempuan yang sama. Beberapa hari setelah mereka datang memohon, aku sengaja meminta asistenterku mengirimkan sebuah parsel kecil ke rumah Bu Mirah. Isinya bukan uang, bukan sembako, bukan pula bantuan dalam bentuk apapun. Hanya sebuah kotak kayu kecil berisi foto-foto lamaku. Foto saat aku berdiri di dapur rumah mereka, tersenyum sambil mengaduk adonan kue. Di bagian bawahnya, tertulis kalimat singkat. "Terima kasih telah membuangku. Tanpa itu, aku takkan berdiri di sini." Esok harinya, Riko kembali datang. Kali ini tidak bersama ibunya. Dia tampak lebih tenang, lebih berani, mungkin karena mengira aku mulai luluh. "Dinda, aku tahu kamu marah. Tapi aku yakin kamu juga masih punya hati." Aku menatapnya dari balik jendela. Tidak membukakan pintu, tapi membiarkan dia melihatku.
Marah? Kataku pelan. Tidak, Rico. Marah adalah emosi dari masa lalu. Sekarang aku hanya memilih siapa yang pantas berdiri di sisiku dan siapa yang hanya pantas melihat dari kejauhan. Aku tidak mengusirnya. Aku tidak memaki. Tapi itulah yang paling menyakitkan. Karena sikapku yang tenang adalah tanda bahwa dia tak lagi punya kendali. Dan itu mengguncangnya lebih dari segala bentakan. Keesokan harinya, aku mengirim satu pesan singkat lewat WhatsApp ke nomornya. Datanglah hari Minggu jam 9 pagi. Sendirian, ada yang ingin kubicarakan. Hanya itu. Tak ada konteks. Tak ada harapan. Tapi cukup untuk membuat pikirannya bekerja tanpa henti selama 3 malam berturut-turut. Hari Minggu, tepat pukul 9, dia datang. Mengenakan baju rapi, rambut disisir, wajahnya seperti lelaki yang siap menerima pengampunan. Aku menyambutnya di ruang tamu, menyuguhkan teh dan makanan ringan, semua buatan tangan sendiri, seperti dulu. Dinda, apa maksud undangan ini? Tanyanya pelan. Aku tersenyum. Aku hanya ingin tahu, rasanya berada di posisi memegang kuasa. Kamu dulu berdiri di atas, Rico. Kamu yang menentukan apakah aku boleh tinggal, boleh bekerja, boleh dihargai. Sekarang gantian aku yang memegang keputusan. Dia menatapku, bingung. Aku sengaja membiarkannya tenggelam dalam ketidakpastian. Lalu aku membuka folder di meja, menunjukkan beberapa dokumen properti. Aku baru saja membeli rumah di pinggir kota. Butuh penjaga rumah sementara. Mungkin kamu dan ibumu bisa tinggal di sana. Gratis, tapi dengan syarat, kalian membersihkan rumah, merawat taman, dan tidak menyentuh apapun milik pribadiku di sana. Wajahnya pucat. Dia sadar, tawaran ini bukanlah pertolongan. Ini pelajaran. Kau ingin kami jadi pembantu? Bisiknya. Aku mengangkat bahu. Kau bisa menyebutnya apa saja. Tapi ini jauh lebih manusiawi dari yang kalian lakukan padaku dulu, bukan? Aku tak mengusir. Aku memberi tempat. Dia bangkit. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tetap tenang. Kenapa kau lakukan ini? Tanyanya. Aku menatapnya dalam. Karena aku ingin kalian merasakan apa yang dulu kau pikir bisa kau berikan padaku tanpa konsekuensi. Tapi jangan salah. Aku tak sedang balas dendam. Aku sedang menunjukkan bahwa aku bisa, tapi memilih untuk tidak serendah kalian. Dia pergi tanpa berkata-kata. Tapi langkahnya berat. Kepalanya tertunduk. Dan aku tahu, luka paling dalam bukan datang dari kata-kata kasar, tapi dari perasaan kalah total tanpa bisa menyentuh balik. Aku tidak pernah benar-benar berniat menempatkan mereka di rumah itu. Tawaran itu hanya ujian. Dan mereka gagal. Mereka menginginkan bantuan, tapi tidak siap membayar harga dari kesombongan masa lalu. Permainan ini bukan tentang menyakiti. Ini tentang memutar cermin dan membiarkan mereka melihat wajah mereka sendiri, tanpa topeng. Dan ketika cermin itu tak bisa dihindari, itulah hukuman paling tajam. Karena akhirnya mereka sadar, Dinda yang dulu mereka anggap kecil, kini berdiri di tempat yang tak bisa mereka capai lagi. Dan rasa itu, lebih menyakitkan dari kemiskinan, lebih menghancurkan dari kejatuhan finansial, adalah permainan mental yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Segala sesuatu yang dibangun di atas kebohongan, kesombongan, dan penindasan, cepat atau lambat akan runtuh. Aku tahu itu. Dan saatnya akhirnya tiba. Aku tak perlu melakukan apapun, cukup duduk tenang di balik jendela rumahku, menyaksikan pemandangan yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam doa-doa penuh luka. Pagi itu, suara truk besar berhenti di depan rumah Rico. Beberapa orang berseragam turun, lalu mulai membawa keluar furnitur dari dalam rumah satu persatu. Sofa empuk yang dulu jadi singgasana Bu Mirah saat menyindirku, dipanggul kasar keluar. Lemari-lemari besar, pajangan mewah, bahkan piano elektronik yang dulu mereka pamerkan ke keluarga besar, semuanya dikeluarkan begitu saja, ditumpuk di atas truk seperti benda-benda tak berharga. Rumah itu akhirnya disita. Surat penyitaan telah tertempel di gerbang sejak sepekan lalu, tapi mereka masih berharap ada keajaiban. Tidak ada yang datang menyelamatkan. Tidak ada keajaiban. Hanya kenyataan yang menggigit lebih dalam daripada ejekan manapun.
Bu Mirah duduk di teras, mengenakan daster lusuh. Rambutnya tak lagi disanggul rapi, wajahnya tanpa bedak, dan matanya menatap kosong. Tetangga yang dulu dia lulu sebagai sahabat karib, kini memilih menghindar. Tak ada simpati, hanya tatapan iba bercampur sinis dari balik jendela rumah masing-masing. Begitulah dunia, cepat melupakan ratu yang jatuh. Riko tampak sibuk mencoba menenangkan petugas, berusaha meminta tambahan waktu. Tapi tak ada lagi negosiasi. Semua sudah terlambat. Kredit rumah yang tak terbayar selama berbulan-bulan, ditambah utang usaha yang menggunung, membuat rumah itu tak lagi bisa dipertahankan. Mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan simbol kekuasaan, martabat, dan semua hal yang dulu mereka banggakan saat berdiri di atas penderitaanku. Dan aku hanya membuka tirai perlahan. Menatap tanpa berkata apa-apa. Mereka melihatku, dan pandangan itu cukup untuk membuat Riko memalingkan wajah, malu. Bahkan Bu Mirah tak mampu menegakkan kepala. Dunia benar-benar telah berubah. Dulu aku yang berjalan keluar rumah mereka dengan tas kecil dan mata sembab. Kini mereka yang terusir, tanpa ada satupun tangan yang terulur untuk menolong. Hari itu, menjelang sore, mereka resmi keluar dari rumah itu. Riko menyewa mobil pikap kecil untuk membawa barang seadanya ke tempat yang katanya kontrakan kecil di pinggir kota. Tapi tak semua bisa dibawa. Banyak yang dijual murah, bahkan dibuang. Kebanggaan yang dulu mereka pupuk dengan angkuh kini tergeletak di pinggir jalan seperti sampah. Aku tidak menawarkan bantuan. Bukan karena dendam, tapi karena aku tak ingin menyelamatkan orang yang belum belajar dari luka yang mereka buat. Malamnya, aku duduk di balkon, memandang rumah kosong di seberang. Tanpa cahaya, tanpa suara. Sepi dan gelap. Seperti kuburan kenangan buruk yang akhirnya dikubur oleh waktu. Dan saat angin malam berhembus, membawa sisa suara dari kejauhan, aku menghembuskan napas panjang. Tidak dengan bangga, tidak dengan puas, tapi dengan lega. Karena babak itu akhirnya selesai. Mereka telah mencapai titik terendah, dan aku tidak lagi harus membuktikan apapun. Mereka yang dulu menertawakanku karena jatuh, kini bahkan tak punya lantai untuk berdiri. Aku duduk di teras rumahku yang menghadap langsung ke rumah tua di seberang, rumah yang dulu menjadi lambang kesombongan dan penderitaanku. Kini rumah itu kosong, jendelanya tertutup debu, cat dindingnya mulai mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh liar tak terurus. Seperti bangkai masa lalu yang ditinggalkan begitu saja. Secangkir kopi hitamku kecap pelan. Tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit. Persis seperti hidupku saat ini, seimbang. Ada luka, ada tawa, tapi semua ku terima sebagai bagian dari proses yang membuatku menjadi seperti sekarang. Angin pagi membelai rambutku lembut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa damai. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya rasa syukur yang tenang mengalir dalam dadaku. Perjalananku bukan tanpa luka. Bukan tanpa air mata. Tapi setiap keping kehancuran yang kuterima dulu telah kutata ulang menjadi fondasi yang kuat, bukan hanya untuk rumahku, tapi untuk diriku sendiri. Rumah mewah yang berdiri megah ini bukan sekadar bangunan, bukan sekadar bentuk balas dendam. Rumah ini adalah lambang dari ketekunan, dari keberanian untuk bangkit, dan dari harga diri yang kupilih untuk jaga mati-matian. Dulu aku bermimpi memiliki kehidupan bahagia bersama Riko. Tapi mimpi itu ternyata sempit. Tuhan memberiku lebih. Bukan hanya harta, tapi pelajaran tentang cinta diri, tentang kekuatan, tentang siapa diriku sebenarnya. Dan aku tak akan pernah menggadaikan itu lagi, bahkan untuk cinta sekalipun. Riko dan Bu Mirah, entah kini berada di mana. Kabar terakhir yang kudengar, mereka menumpang tinggal di rumah seorang kerabat jauh. Tidak lagi punya kendaraan, tidak lagi punya bisnis, dan hanya hidup dari sisa-sisa belas kasihan orang lain. Ironisnya, aku tidak merasa senang dengan penderitaan mereka. Aku hanya merasa selesai. Bab itu telah ditutup rapat, dan aku tak ingin membukanya lagi. Di hari yang sama ketika rumahku mengadakan pesta kecil, bukan pesta balas dendam, tapi perayaan keberhasilan tim bisnisku meraih penghargaan nasional, aku berdiri di tengah ruangan dengan gaun putih sederhana dan senyum lebar.
Teman-teman, para karyawan, rekan bisnis, bahkan beberapa tetangga yang dulu diam saja saat aku disakiti, kini datang dan mengangkat gelas untukku. Untuk Dinda, kata salah satu dari mereka, wanita yang membuktikan bahwa kekuatan tidak selalu terletak pada tangan, tapi pada hati yang tidak pernah menyerah. Aku tersenyum, menatap langit-langit ruangan, mencoba menahan air mata yang hendak jatuh. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega. Aku sudah melewati badai, dan kini aku hidup di atas pelangi yang kubangun sendiri. Dan tak seorang pun bisa merobohkannya. Di akhir malam, saat tamu-tamu pulang, aku berdiri sendiri di halaman rumah. Lampu-lampu taman menyala temaram, musik telah dimatikan, hanya suara jangkrik dan detak jantungku yang terdengar. Aku menatap seberang jalan untuk terakhir kalinya malam itu. Rumah Riko gelap gulita. Tak ada kehidupan. Tak ada suara. Hanya kenangan, pahit dan perih, yang terkurung di dalamnya. Dan aku sadar, aku tak perlu menengok ke belakang lagi. Jalan di depanku masih panjang, dan kini aku berjalan tanpa beban. Tanpa harapan semu. Tanpa luka terbuka. Aku menutup pintu pagar dengan pelan, melangkah masuk, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa telah menang. Bukan karena mereka kalah, tapi karena aku memilih untuk hidup. Untuk tetap berdiri. Untuk tidak membalas dengan cara yang merendahkan, tapi membalas dengan kehidupan yang jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan untukku. Inilah akhirnya. Dan inilah awal yang baru.